namanya Linggayoni. Oh, Linggayoni. Nah, Linggayoni tadi di sini alam, jadi bukan pahatan. Oh, ada. Itu di tengah-tengah kampung Anggrasmani. Oh, jadi kedatangan Rudy Vlogger ke sini untuk menelisik atau pengen tahu sejarah Gunung Lawu dari awal. Bapak Jayadi mungkin nanti bisa menjelaskan secara detail. Kan gini Mas, Lawu itu kan namanya kan puser jagat. Iya Pak. Itu Iya, dikatakan coro Jawane pusere jagat. iya. Nah, akhirnya jadikan pusatnya. Nggih, nggih. Pusatnya jagat ini kan terutama di tanah Jawa. Jawa, nggih. Nah, cerita Mas, itu tanah Jawa ini orang pertama adalah datang di daerah sini. Oh, daerah Babar ya Pak ya? Ya, daerah Babar. Nah, sebelum ada orang datang di sini kan, itu kan namanya kan alas atau hutan rimba, atau alas gong liwang liwung. Liwang liwung, nggih. Jadi belum ada apa-apa, bentuknya masih ada bumi diciptakan oleh Tuhan. Akhirnya dengan terbentuknya itu semua ciptaan Tuhan, ya ada manusia, ada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bumi dan segala halnya. Nah, yang dikatakan manusia tadi zaman dulu Mas, itu adalah dikatakan bisa manusia purba atau zaman Purwo. Ya, zaman Purwo ya. Itu. Nah, namanya zaman Purwo atau manusia purba itu sama. Nah, di sini dibuktikan dengan fisik itu ada namanya Linggayoni. Oh, Linggayoni. Nah, Linggayoni tadi di sini alam, jadi bukan pahatan. Oh, berbentuk apa Pak itu? Batu alami atau itu memang batu pahatan gitu Pak? Jadi Itu batu alami. batu alami, Oh, alami, batu bukan alami. bukan pahatan. Itu penemuan di tahun berapa Pak itu Pak? Kira-kira. Kalau saya melihatnya itu ya baru kisaran tahun 2019. Oh. Kalau saya, tapi kalau orang-orang setempat sejak dulu sudah ada itu. Udah ada. Itu di tengah-tengah kampung Anggrasmani. Nanti kita bisa Linggayoni melihat ke sana ya Pak ya? Bisa, Oh, nanti ya. bisa kita antar, nanti Oke. kita antar. Nah, akhirnya setelah namanya Linggayoni tadi, asal mula muloniro
manusia atau semua manusia atau hewan atau apalah itu kan dari Linggayoni tadi. Oh iya Pak, iya. Itu dari Linggayoni akhirnya muncul manusia, namanya manusia purba atau manusia zaman purwo, kan gitu. Ya. Nah, akhirnya munculnya manusia purba atau zaman purwo tadi di sini akhirnya juga jelas. Cerita zaman purwo dulu ya. Iya, iya Pak. Zaman purwo itu di sini fisiknya sampai sekarang ada. Nah, di Puncak Lawu. Oh di Puncak Lawu Pak, letaknya Di di Puncak Puncak Lawu Lawu berarti. itu ada namanya Balai Sigolo-golo. Oh, Balai Sigolo-golo. Iya, itu ada. Nah, itu zaman purwo tadi, Balai Sigolo-golo tadi ada namanya Gua Sigolo-golo. Karena zaman purwo diantaranya Pendawa sama Kurawa, itu Pendawa kan dibuatkan balai oleh Kurawa. Akhirnya Pendawa tadi balainya mau dibakar, akhirnya Pendawa dituntun oleh Musang Putih. Akhirnya ketemu Nogogini atau Ontobugo. Nah, fisiknya di sini di Kampung Demping. Oh di Kampung Demping Ya, ya. Kampung Demping itu termasuk desa Anggres Manis juga. Oh iya. Nah, itu namanya Ontobugo tadi kan punya anak Nogogini. Itu Oh cerita gitu. zaman Purwo. Ya ya Pak ya. Nah, Nogogini hubungan dengan Pendawa, punya anak namanya Ontorejo. Akhirnya di sini itu ya kakaknya Pringgondani, kakaknya Koconegoro atau Gatotkaca, itu cerita zaman Purwo atau zaman Purba, kan gitu. Nah, dengan majunya zaman, zaman ke zaman kan tetap lebih maju terus. Akhirnya dengan majunya zaman itu sejak zaman Purwo pun, zaman Purba pun itu dengan kemajuan zaman tadi juga diperlengkapi adalah pendamping atau keamanan atau senjata, itu juga dilengkapi. Nah, tempat pembuatan pusaka atau tempat pusaka tadi juga di lereng Lawu ini. Oh tempat pembuatan pusaka juga di Lereng Lawu. Lawu. Di lereng Lawu. Itu. Nah, Itu di zaman Majapahit atau di zaman belum Oh, Mas, belum. masih jauh itu. Masih jauh Pak ya? Masih Berarti jauh. masih jauh. Masih Belum. Purwo wiwitan ya Pak Ya, ya? iya, Ya, masih iya. Purwo tadi. Nah, namanya apa itu tempat pembuatan senjata atau senjata tadi di lereng Lawu ini, terutama di daerah sini ini ada namanya Kalisodo atau Gendalisodo atau Jamus Kalimosodo. Oh iya Pak, iya ya. Itu, nah itu yang namanya pusoko atau senjata tadi. Itu namanya Jamus Kalimosodo itu. Nah, tempat pembuatan pusoko atau senjata tadi namanya giling besi. Gitu. Akhirnya kalau di sini itu namanya Candi Kalisodo atau Candi Kalisodo tadi. Kalau yang di atas itu namanya Candi Giling Besi. Itu pembuatan senjata atau pembuatan pusaka tadi. Oh iya Pak. Itu iya. dengan majunya zaman. Akhirnya dengan kemajuan zaman tadi, manusia kan agak sempurna, karena manusia itu diciptakan sempurna, kan gitu. Iya, iya Pak. Manusia diciptakan sempurna. Akhirnya di sini ini di lereng Lawu ini kita anggap orang pertama. Orang pertama di sini
akhirnya melahirkan di sini. Oh iya iya. Melahirkan, terus akhirnya dinamakan Kampung Babar. Babar. Karena Oh. melahirkan kan Oh. Babara, Oh. dan dinamakan Kampung Babar. Babar. Kan gitu. Nah, orang melahirkan itu kan tetap harus mensucikan, harus mensucikan dengan segala hal. Nggih. Nah, itu akhirnya kan Sang Pencipta menciptakan mata air atau sendang, namanya sendang Kali Sodota. Nah, sekalian sendang Kali Sodo, sekalian ada tempatnya Jamus Kalimo Sodo tadi. Oh, iya Pak ya. Ya, kaitan itu. Nah, terus dengan jelasnya segala hal, nah itu kan akhirnya kan gini Mas, itu ke sebelah itu namanya kan Kampung Seto. Oh Kampung Seto Ya. Pak? Ya kampung Karena sebelah itu ya. Semua itu kan manusia itu kan butuh kejelasan yang jelas. Iya iya Pak ya. Kalau kita salah ya harus jelas salah. Ya. Kalau benar ya itu kita harus jelas benar. Iya. Nah, dengan kejelasan itu akhirnya dinamakan Kampung Seto. Seto itu artinya jelas atau Jelas. gamblang gitu ya Pak ya. Gamblang. Ya. Nah, dengan perjalanan kan seperti itu. Nah, dengan akhirnya Mas, dengan cerita menurut saya, pengertian saya itu Lawu seperti itu. Oh, Nah, gitu, akhirnya dengan majunya zaman itu tersebar Mas, namanya kampung, ada Kampung Seto, Kampung Gunung sampai bla 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 itu kan asalnya dari Babar sini. Oh dari Babar. Iya. Nah, Jadi tanah kelahiran ya Pak Babar termasuk tanah ya. kelahiran atau tanah kelahiran. pertama. Tanah pertama. Karena ya. saya bilang tadi karena Lawu itu pusar jagat, pusre Iya, iya, jagat, iya. pusatnya dunia kan gitu. Iya. Maksudnya kan gitu. Nah, akhirnya dengan majunya zaman tadi kan terbentuk pemerintahan. Iya Pak. Itu terbentuk pemerintahan, diantaranya Kawula lan Gusti. Nggih to. Nggih, nggih. Dari Kawula lan Gusti wau pada jadi kan ada masyarakat dan ada raja atau pemimpin. Ya, ya Pak ya. Nah, dengan majunya zaman tadi, dengan terjunnya namanya Sang Aji Soko. Oh, Sang Haji Soko ya. Tuh, Sang Aji Soko terus akhirnya menciptakan huruf Jawa, itu kalau dijabarkan ya juga luas. Iya Pak. Ya. Akhirnya munculnya tahun Masehi, tanggal Masehi dan lain-lain lah. Iya, Pak. Itu. Nah, terus dengan munculnya itu lagi, majunya zaman lagi setelah Aji Soko, nah, akhirnya muncul dengan kerajaan-kerajaan. Nah, dengan populernya sampai sekarang itu adalah kerajaan Mojopahit. Majapahit. Ya Pak. Ya. Nah, itu kerajaan Dengan- Mojopahit itu di apa itu? Kan kerajaan Mojopahit tadi kan di Mojokerto. Iya Pak. Ya. Ya, kerajaan Mojopahit itu di Mojokerto. Akhirnya kan terjadi permasalahan besar. Iya Pak. Di Mojokerto itu terjadi permasalahan besar. Terakhirnya itu Mojopahit Brawijaya kelima. Brawijaya kelima. Ya, Brawijaya kelima itu kan ada permasalahan besar. Akhirnya terjadinya meletusnya gunung Semeru. Semeru ya. Semeru. Ya, Gunung Semeru.
akhirnya terjadinya masalah besar tadi, Sang Brawijaya akhirnya kan hijrah. Akhirnya hijrah ke itu yang di Emong Ya. itu ke Lawu atau ke sini. Nggih. Sek Ngemong itu namanya Sabdo Palon, Sabdo Palon ya. itu kan ke Bali. Oh, ke Bali. Iya, ke Bali kan gitu. Nah, akhirnya Sang Brawijaya tadi jadi semua itu sah aja ngeklaim bahwa ini petilasannya Brawijaya. Tapi kalau di sini Mas itu terbukti dengan bekas kerajaan. Jadi ada petilasannya Ada, gitu ya, Pak? petilasannya Ya? ada. Nah, itu Brawijaya itu kan, jadi Brawijaya itu sebelum meninggal, Brawijaya itu memang bertapa atau bersemayam di sini. Oh, Di iya. lereng Lawu ini. Di lereng Lawu ini ya, Ya, Pak ya? di lereng Lawu ini di bekas kerajaan itu. Iya, ya, Pak ya. Betul. Itu. Nah, akhirnya ya petilasan-petilasannya ada di sana. Kalau nanti bisa lah saya antar ke sana. Oh iya, Bisa. Pak, iya ya. Tuh, nanti di sana Brawijaya dulu itu kan karena seorang raja. Iya, Pak. Seorang raja itu juga banyak pengawalnya. Akhirnya saya bilang tadi ada bekas kerajaan tadi, ada alun-alunnya, ada pemandiannya, ada apa itu, banyaklah petilasan-petilasan di sana, Pak. Itu letaknya di mana, Pak? Yang ada alun-alun, terus ada sendangnya. Letaknya kalau di lereng Lawu lah, kisaran dari sini itu kisaran 3 kilo. Oh, sekitar 3 kilo. Iya, di ya, sini. Pak ya. Itu. Ya itu dikatakan Pamuksan Brawijaya kan bisa. Iya, ya, Pak ya. Iya, karena nah terus kan gini Mas, tuh kan Brawijaya kan akhirnya kan lama-kelamaan kan meninggal. Iya, Pak. Ya. Nah, Brawijaya itu meninggalnya di lereng Lawu tadi. Ya, Pak. Nah, akhirnya meninggal di lereng Lawu di bekas kerajaan tadi. Nah, setelah Brawijaya itu meninggal di lereng Lawu, akhirnya mau dimakamkan di puncak Lawu sana. Oh. Namanya di Ngargodalem. Oh, berarti begitu ya, Pak? Ya, caranya, Pak. mau Oh, dimakamkan di Ngargodalem. Akhirnya beliau muksa. iya. Oh. Akhirnya muksanya di puncak Lawu. Ya, kalau cerita kan kalau saya tidak begitu detail. Iya. Tapi kan menurut saya kan kepahaman saya kan itu dengan Iya, iya, Pak ya. apa itu dengan cerita pendek saya itu kan dibuktikan dengan fisik, dengan Oh, kan fisik, ya, ada. ya, ada, Pak ya. Ada. Fisiknya. Saya nggak mengada-ada itu. Iya, iya, ya, Pak ya. Ya cerita singkat aja kan ya itu yang saya ceritakan tentang Lawu tadi. Nah, akhirnya dengan majunya zaman, ya. terus Sang Brawijaya tadi kan waktu itu kan abad ke-15. Oh iya, 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 Pak. Sampai sekarang kan ini sudah lama kan, Udah lama, Pak. 500-an Udah tahun. ratusan tahun, Pak, Ya, itu, Pak. akhirnya itu kan yang kelihatan kan ya hanya bekas kerajaan tadi. Oh iya, Pak. Iya, iya. Tapi kalau lain-lainnya itu sudah
tahapan renovasi. Tahapan Pak. renovasi. Seperti alun-alun tadi kan yo tetap dulunya merapikan. Tapi bekasnya ada. Iya, Pak. Iya, iya. Terus dan lain-lain lah itu tadi nanti yo Mas Rudi harus ke sana. Oh iya, Nanti, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. lihat-lihat sana. Oh ini bekasnya itu kan. Ini petilasannya, Ya ini pelasannya, bekasnya. bekasnya Iya, Pak. nanti kan. Ini kan tahu Ya. kan gitu maksudnya. Ya gitu Mas Rudi, saya jawab singkat. Terima kasih, Pak, waktunya. Ini sangat bermanfaat sekali, Pak.